Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya kita dapat diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini sebelum umur kita sudah habis, sebelum ajal menjemput kita. Oleh karenanya kita gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang merusak pahala puasa kita, atau hal-hal yang menyebabkan kita tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa kita. Yang pertama perlu diketahui para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ikhlaskan niat kita. Ikhlaskan niat kita dengan benar-benar ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia, bukan karena kerabat atau pejabat dan lain sebagainya. Akan tetapi kita melakukan puasa di bulan Ramadan ini hanya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika dalam melaksanakan puasa tersebut harusnya sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal ini yang akan menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di samping itu kita harus benar-benar membuang atau menjauhi segala aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Walaupun bercanda misal. Kita bercanda hanya untuk membuat teman-teman kita itu tertawa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin bagi orang itu surga di pinggiran surga. Bagi orang-orang yang meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Ini dia ya, yang harus kita jauhi ketika kita berpuasa. Apalagi kita tidak bisa menjaga lisan kita. Ini lebih-lebih berbahaya lagi. Lisan ini walaupun tidak punya tulang, tapi Masya Allah tajamnya luar biasa. Tajam terkadang lidah ini. Ini yang membuat puasa kita, pahalanya terutama itu gugur. Sehingga kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita. Hanya 29 hari para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita berpuasa insyaallah 29 hari. Maka kita belajar, kita berusaha untuk menjaga lisan kita selama 29 hari. Insyaallah ketika kita latihan 29 hari ini, itu akan menjadi karakter bagi kita nanti ketika kita keluar daripada bulan Ramadan. Jaga lisan kita. Bahaya. Dosa lisan ini Masya Allah luar biasa. Bagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ketika Sofia, salah satu istri Rasulullah SAW minta izin. Dan pada saat itu Rasulullah berada di rumahnya Aisyah. Ya namanya perempuan wajar karena sifatnya pencemburu. Oleh karena itu pada saat itu ketika Rasulullah minta izin kepada Aisyah untuk berbicara sebentar dengan Sofia. Ketika Rasulullah sudah selesai ya melakukan hajatnya, sudah berbicara dengan Sofia dan memberikan izin kepadanya. Lalu kemudian saking cemburunya Aisyah kepada suaminya, saking cemburunya Aisyah kepada Sofia, lantas berucap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hasbuk min Sofiyati kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, cukuplah Sofiyah itu begini dan begini, wahai Rasulullah.
Dia pakai isyarat dengan tangan beliau. Artinya Sufyah itu pendek. Ucapan ini ya terdengar di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law mujizat bima'il bahr lama jazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengatakan kata-kata. Seandainya kata-kata kamu ini diceburkan ke lautan, maka kotor lautan tersebut. Bahayanya lisan, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya lisan membuat pahala puasa kita jadi sia-sia. Tidak bisa menjaga lisan membuat Ramadan kita akan menjadi sia-sia. Tidak bisa menjaga lisan di samping puasa pahala Ramadan kita ini sia-sia. Hati saudara-saudara kita ini juga akan terluka. Dan akibat lisan juga banyak menimbulkan fitnah. Oleh karenanya bahayanya lisan ini harus kita hadapi dengan serius. Harus kita lawan, kita berusaha untuk mencegah lisan kita ini untuk tidak berkata-kata yang kasar, untuk tidak menyakiti hati saudara kita, untuk tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Itulah dia lisan, tak bertulang, tapi tajamnya luar biasa. Bisa menyebabkan luka. Jangankan orang-orang misalkan luka badan, luka kena sayat misalkan, itu ada obatnya. Akan tetapi luka yang disebabkan oleh lisan, itu luar biasa dampaknya. Bahkan melekat di hati saudara kita yang kita sakiti. Susah obatnya. Kecuali bagi kita yang senantiasa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, yang insyaallah hati kita akan menjadi lunak. Mentadabburi Al-Qur'an, mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Insyaallah kalau misalkan kita bisa menahan lisan kita tahan saja lisan kita ini selama 29 hari. Tidak lama, hanya 29 hari. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahanlah sebentar, maka insyaallah puasa kita akan menjadi berkah. Puasa kita akan mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Bahkan manusia tidak bisa menghitung pahalanya bagaimana pahala puasa tersebut. Oleh karena itu, Allah sendiri yang mengatakan puasa ini adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada hambaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga niat kita dengan ikhlas. Ketika kita melakukan puasa Ramadan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita jaga lisan kita. Lalu kemudian kita jaga aktivitas-aktivitas kita menjadi aktivitas yang lebih baik. Menjadi ucapan-ucapan yang tidak menyakiti saudara kita. Menjadi niat hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amalan-amalan sunnah yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di kultum yang singkat ini akan menjadi motivasi bagi kita, bagi Anda yang tidak bisa menjaga lisan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi bagi kita. Karena kalau kita tidak menjaga lisan, puasa kita akan sia-sia belaka. Kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.